Ibu Bapak yang saya hormati, apa sebetulnya yang membedakan antara 2022 dan 2023? Salah satunya peserta yang boleh mengikuti seleksi itu ada perbedaan. Jadi yang ditawarkan tidak hanya diploma 4 atau sarjana terapan, juga sarjana, tapi juga program diploma 3. Nah, jadi ini yang membedakan di situ. Artinya nanti yang kita lakukan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru 2023 itu yang mendaftar itu boleh di diploma 3, D4 maupun S1. Nah, kalau pertanyaannya kira-kira D3 nanti pendaftarnya akan banyak atau enggak, ya nanti. Tapi intinya adik-adik itu boleh memilih baik itu di diploma 3, D4 maupun S1. Jadi misalkan seseorang itu milih pil satunya diploma 3 di perguruan tinggi mana, kemudian pilihan 2-nya itu S1 di perguruan tinggi mana, itu boleh atau kebalikannya. Hanya tolong betul-betul disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa adik-adik yang sudah diterima di jalur SNBP, jadi yang berdasarkan prestasi yang dulu SNMPTN, itu tidak boleh mendaftar di jalur UTBK. Jadi artinya kalau wah cadangan saya mau daftar D3 di mana, yang penting saya terima dulu, tapi habis itu nanti saya mau ikut yang S1 atau D4, nggak boleh. Ya, jadi kalau sudah mantep ya di situ, kira-kira gitu. Jadi ini tolong betul-betul disampaikan kepada adik-adik semua sehingga nantinya itu tidak terjadi protes-protes yang tidak perlu dan juga biasanya sampai ke ombudsman dan sebagainya. Oke, jadi saya kira kredo kita dalam penerimaan mahasiswa baru ya SNPMB 2023 itu masih sama dengan yang dulu-dulu. Yang penting adalah kita bagaimana selalu ada peningkatan proses seleksi ya, dan kita ada keterpaduan, termasuk mengapa kita sekarang ini ada politeknik yang itu punya diploma 3, diploma 4, institut perguruan tinggi ya, kemudian juga ada PTKIN ya, dan ke depan kelihatannya semua perguruan tinggi KL, jadi artinya yang dari kementerian-kementerian itu ya harus menggunakan nilai UTBK. Itu ke depan, tapi 2023 kita belum ada payung hukumnya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi yang penting di 2023 SNPMB itu ada 2 jalur yang dikelola, artinya difasilitasi oleh Kementerian Kemdikbud bersama-sama dengan PTN, itu adalah SNBP, jadi berdasarkan prestasi, dan SNBT berdasarkan tes. Nah, ada 2 itu. Ya, kemudian kita masih sama, artinya untuk yang UTBK itu kita masih berbasis komputer dan kita lakukan di beberapa tempat seperti yang kemarin. Dan pada akhirnya itu sekali lagi bahwa model tes yang dikembangkan termasuk yang kita lakukan itu harus mengikuti prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, akuntabel, kira-kira seperti itu ya. Jadi apalagi 2022 ini ada kasus di Unila Negeri Lampung, Universitas Negeri Lampung yang itu menyebabkan pasti akan sangat hati-hati di semua perguruan tinggi. Oke, kalau kita bicara SNPMB itu ada 2 fungsi dan tujuannya apa. Jadi sama seperti dulu ya, waktu belum berada di bawah BP3 ya, kita intinya adalah mempersiapkan dan mengolah data calon mahasiswa, tapi penentunya itu tetap di perguruan tinggi masing-masing. Ya, kemudian kami melaksanakan UTBK masih sama, kemudian kita akan memberikan hasil UTBK itu kepada individu peserta. Jadi makanya sekali lagi
dengan diberikan kepada peserta itu termasuk yang menyebabkan kalau ada siswa merasa nilainya lebih bagus kok nggak diterima, yang jelek diterima, itu yang akan ada protes-protes dan akhirnya nanti sampai diselesaikan oleh perguruan tingginya, kira-kira seperti itu. Oke, nah kemudian intinya sama, yang akhirnya itu adalah perguruan tinggi yang ikut di SNPMB ini mendapatkan mahasiswa yang berkualitas. Jadi artinya kurang lebih kalau yang SN dan SB ini kan yang mengikuti tes kurang lebih 1,5 juta ya. Nah itu kita membantu untuk mendapatkan hanya sekian persen dari itu, 18 sampai 20%, agar mendapatkan siswa-siswa yang paling bagus, kira-kira gitu. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara jalur dan kuota itu masih sama dengan tahun 2022. Jadi yang pertama hanya namanya saja yang berbeda adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, nah, itu minimal 20%, kalau minimal berarti lebih boleh. Ya. Kemudian setelah itu ada SNBT, ya, itu yang minimal 40%, nah, kemudian yang jalur mandiri itu maksimum 30%. Ini untuk perguruan tinggi Satker dan BLU. Kalau PTNBH seperti UNY, UGM itu ada ketentuan lain bahwa yang SNBT minimal 30%, kemudian yang mandiri itu maksimal 50%. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari jalur dan kuotanya ini tidak berbeda dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Baik, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kebijakan single sign on SSO itu masih kita berlakukan. Karena sekali lagi kita menginginkan bahwa peserta sekolah itu betul-betul yang dia melaporkan secara reguler, secara baik ke entah itu Dapodik ditangkap Pusdatin dan sebagainya. Jadi tetap seperti itu, sehingga mulai dari pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, pendaftaran UTBK SNBT itu harus memiliki akun di SNPMB. Jadi sekali lagi kami mohon dengan sangat bantuan Ibu Bapak sekalian, disegerakan saja kalau sudah ada tanggal-tanggal kapan harus membuat akun, ya akunnya itu sekarang namanya portal SNPMB BPPP Kemdikbud.go.id, agak panjang. Jadi mulai sekolah itu silahkan 16 Januari sampai 15 Februari sudah bisa membuat akun. Yang sudah memiliki akun saya kira tidak perlu membuat lagi. Kemudian adik-adik kelas 12 yang akan mendaftar SNBP itu juga tanggalnya tertentu 14-28 Februari. Kemudian adik-adik yang lulus 2 tahun terakhir itu silahkan juga ada waktunya sendiri untuk membuat akun LTMPT. Nah ini termasuk mengapa kita bedakan waktunya agar tidak terjadi sekali lagi kredit yang akhirnya semua macet dan sebagainya. Oke, nah Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman semua, ini yang ditunggu-tunggu ini. Jadi kita bicara PDSS dan SNBP berdasarkan prestasi. Itu bedanya apa, yang membedakan apa. Jadi intinya Permen itu Kepmen ya, Kepmen ada yang belum sempurna, saya kira secara bertahap akan selalu kita perbaiki, kira-kira gitu. Nanti teman-teman yang sudah membaca Kepmen 348 ya, itu nanti pertanyaannya banyak gitu. Tapi saya kira ya insya Allah akan kita jawab. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi
PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa, itu masih sama kita berlakukan. Jadi yang intinya PDSS itu merupakan rekam jejak adik-adik nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Ya, semester 1 sampai semester 5 semua mata pelajaran. Ya. Kemudian karena kurikulum Merdeka Belajar itu baru akan meluluskan 2024, yang sekarang ini yang berjalan adalah Kurtilas dan 2006, sehingga di PDSS kita itu pada prinsipnya mengakomodir baik itu yang menggunakan kurikulum 2013 maupun 2006. Oke, dan kita sekali lagi sudah membuat perangkat yang itu penyamaan dan sebagainya. Kalau ada adik-adik yang berbeda kurikulum, berbeda pola pembelajaran, ada percepatan dan sebagainya, itu insya Allah sudah ada di sistem kita. Nah, yang penting, yang terakhir itu adalah bahwa pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenarannya data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi sekali lagi saya mohon betul-betul ya, betul-betul sebelum di-upload tolong dicek bersama-sama secara teliti. Jadi setiap tahun pasti saja ada masalah. Ya, terutama malah justru sekolah-sekolah yang favorit. Nah, itu mungkin karena sudah terbiasa, alah gampang, alah ini dan sebagainya, akhirnya terjadi kesalahan. Ya, misalkan jatah 40%, nah itu juga ada masalah. Yang dimasukkan hanya 40% dari apa, kira-kira seperti itu. Jadi mulai dari, mohon maaf, SMA favorit di Jogja, favorit di Semarang, favorit di Surabaya, yang banyak menteri alumni dari 3 perguruan tinggi sekolah tersebut, yang akhirnya sampai ke kantor presiden bagaimana ini harus bisa diselamatkan dan sebagainya. Tapi intinya kami silahkan, kami hanya menjalankan. Kalau nanti ada audit forensik, ada temuan, itu ada legal formalnya bahwa ini disuruh siapa dan sebagainya. Jadi kalau berani ya silahkan begitu. Kalau nggak berani kami tidak akan menjalankan. Nah, jadi kira-kira itu yang kita lakukan. Oke. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, ya, SNPMB yang jalur berdasarkan prestasi. Nah ini insya Allah adik-adik di sekolah Bapak Ibu semua itu hanya yang prestasinya luar biasa hebat itu yang diizinkan untuk mendaftar. Karena apa? Kalau sekolah itu sekali lagi entah SMA, MA, SMK itu yang mempunyai NPSN, kemudian kita masih bisa mendapatkan yang terbaik-terbaik itu karena ada ketentuan akreditasi. Jadi kalau sekolah kreasi A jatahnya 40%, B 25%, yang C lainnya itu 5%. Dan ini nanti tanggal 28 Desember akan kita umumkan. Ada 56.000 sekolah, itu nanti masing-masing kuotanya berapa akan kita umumkan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa sekolahnya, oh ini datanya nggak benar ini di SNPMB ini, itu silahkan dikomplain kita. Artinya ada masa sanggah, kita tunggu sampai tanggal 17 Januari. Jadi cukup panjang. Ya. Oke. Kemudian sekolahnya sekali lagi harus mengisi PDSS. Jadi kalau tidak mengisi PDSS, ya siswanya nanti yang eligible itu tidak boleh mendaftar. Oke, kemudian kalau yang peserta ini pasti hanya yang sedang duduk di kelas 12. Ya, sama seperti yang kemarin. Ya, memiliki NISN, ada di daftar PDSS. Kemudian di PDSS itu ada nilai rapotnya dari semester 1 sampai 5, ya. Kemudian kita sekali lagi mohon dengan sangat adik-adik yang mengambil prodi seni olahraga S1. Saya bilang S1, ya.
itu harus mengunggah portofolio. Ya. Jadi misalkan seni pedalangan, TV, musik dan sebagainya itu mengunggah portofolio. Nah, yang membedakan Ibu sekalian pilihan program studi. Jadi tadi Mbak Wati sudah menyampaikan bagaimana sebetulnya pembelajaran di SLTA, kemudian pentingnya mata pelajaran yang harus diikuti adik-adik dan sebagainya, itu yang penting sekali lagi Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, di SNBP ini setiap siswa dari jurusan entah itu IPA, IPS, bahasa, karena kurikulum Merdeka Belajar kan baru akan lulus 2024. Jadi sementara ini sekali lagi ada jurusan IPA, IPS, bahasa itu diizinkan memilih program studi di PTN apapun. Jadi nggak ada syarat-syarat. Jadi untung kalau Bapak Ibu punya anak yang SMA-nya jurusan bahasa, tapi anaknya pengen kuliah di kedokteran, di teknik sipil, di teknik fisika dan sebagainya, itu boleh. Tapi saya selalu berpesan bahwa oke, merdeka, tapi tolong Anda bertanggung jawab. Jadi kira-kira cukup enggak, bisa enggak mengikuti pembelajaran di program studi tertentu tadi kalau Anda dari jurusan lain yang tidak sama sekali tidak memiliki ya mungkin masih bisalah berhasil ya. Kalau literasinya bagus, kalau penalarannya bagus, mungkin masih bisa. Tapi sekali lagi pengalaman-pengalaman yang tahun-tahun kemarin itu ada masalah. Jadi itu hanya bertanggung jawab kira-kira seperti itu. Nah, di SNBP ini itu masih ada ketentuan kita karena seleksi masuk perguruan tinggi ini Sabang sampai Merauke juga memberi bantuan saling dengan PTN-PTN di timur, sehingga kalau memilih dua program studi, maka salah satu program studinya itu harus di perguruan tinggi di mana adik-adik itu SLTA-nya berada. Jadi sebagai contoh saja lah, adik-adik yang berasal dari Makassar SLTA-nya itu nggak boleh SNBP kok pilihan satu misalkan UGM, pilihan dua UNY, atau pilihan dua ITB, UI, Undip, nggak boleh. Harus salah satunya itu perguruan tinggi yang ada di Makassar. Harus ada UNHAS atau UNM atau yang lain. Ya, jadi itu bedanya. Oke, tapi kalau hanya milih satu bebas dimanapun nggak masalah. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira intinya masih sama dengan yang tahun kemarin. Yang penting sekali lagi kita akan mengumumkan kuota dari masing-masing sekolah, kemudian sekolah registrasi akun, kemudian termasuk sekali lagi adik-adik yang eligible siapa saja nanti sudah dipilih 40%, 25% atau 5% itu membuat akun, kemudian setelah itu mendaftar ya, sekolah mengisi PDSS dulu, setelah itu peserta mendaftar memilih program studi apa di perguruan tinggi mana dan sebagainya. Kemudian yang portofolio harus unggah portofolio, kemudian udah serahkan ke kita bersama-sama dengan perguruan tinggi itu akan melakukan seleksi. Oke, nah ini yang perlu kami sampaikan Ibu sekalian. Bapak Ibu kan pasti apa masih sama atau tidak. Ya, disinilah bedanya. Jadi ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah, Bapak Ibu nanti kalau 40% itu dipilih yang mana dan sebagainya, itu dasar pemeringkatan oleh sekolah itu yang melakukan sekolah, tolong semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5 itu diperhitungkan, direrata. Ya. Jadi bedanya di sini, kalau yang kemarin itu kan hanya 6 mata pelajaran yang di UN-kan. Nah, bedanya di sini. Nah,
Kalau Bapak Ibu menanyakan lebih bagus mana, ya nantilah, nanti setelah terjadi baru kita evaluasi. Tapi logikanya, kalau seseorang siswa semua mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 nilainya kok bagus terus, konsisten, nah itu mestinya lebih bagus dibanding kalau dia hanya belajar 6 mata pelajaran yang di UN kan, yang itu dipakai untuk pemeringkatan. Nah, jadi saya kira itu. Ya, kemudian kami akan kunci kalau 40% siswa paralelnya berapa, jadi misalkan IPA, IPS bahasa karena jumlahnya berbeda-beda, itu nanti langsung kita kunci IPA-nya jumlahnya berapa, IPS berapa, bahasanya berapa. Oke, saya kira itu yang penting perbedaannya dengan 2022. Nah, kalau yang portofolio, jadi nanti harus mengunggah portofolio program studi seni dan olahraga, itu adalah olahraga sendiri, seni rupa, desain kriya, tari, ya, entah itu sendera tasik, pertunjukan tari, kemudian teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, serta seni pedalangan. Jadi ini ada 10 ya, 10 portofolio yang kita wajibkan untuk seni dan olahraga. Oke, nah ini tanggal-tanggal, tolong penting Ibu sekalian, kalau sekolah kapan Bapak Ibu harus mengisi PDSS setelah menghitung-hitung siswa yang eligible memilih siapa saja 40% taruhlah. Nah itu Bapak Ibu tanggal 14 sampai 28 Februari itu harus sudah selesai. Ya. Kemudian yang tanggal penting di sini saya kira pengumuman hasil SNBP itu tanggal 28 Maret. Ya. Jadi adik-adik yang diterima di jalur SNBP ini nanti tanggal Maret 28 itu sudah akan mendapatkan saya akan kuliah di mana. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, tadi SNBP atau yang dulu SNMPTN udah clear ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Sekarang kita bicara UTBK SNBT. Nah ini termasuk apa yang membedakan dengan yang kemarin? Nah kira-kira gitu. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, kalau metode tesnya kesempatan tes walaupun di Permendikbud nomor 48 itu sebetulnya tes itu dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun, tapi tahun 2023 itu kita hanya mengadakan 1 kali. 1 kali itu ada 2 gelombang, setiap gelombang 7 hari, setiap hari ada 2 sesi, kira-kira gitu. Jadi termasuk kesempatan tes, hasil tes kita berikan, kemudian pelaksanaan tes itu masih sama. Yang beda apa? Yang beda adalah materi tesnya. Nah, materi tes itu yang masih sama adalah yang TPS, tes potensi skolastik. Itu masih sama dengan tahun 2022. Yang beda itu adalah penalaran matematik, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang bikin pusing 7 keliling Bapak Ibu yang ada di sekolah itu sekarang apa sih sebetulnya penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, itu soalnya perkiraannya itu seperti apa dan sebagainya. Nah itu ya meraba-raba semua termasuk bimbingan belajar dan sebagainya. Nah, tapi intinya sebetulnya kalau bicara literasi ya harus membaca, memahami, kira-kira seperti itu. Kalau bicara penalaran, lah punya nalar yang baik atau enggak, kan kira-kira gitu ya. Nah ini yang mohon maaf mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu guru sekolah itu belum betul-betul 100% fokus di situ. Jadi artinya bagaimana pembelajaran itu si siswa itu betul-betul nalar, betul-betul literasinya bagus. Nah itu. Saya agak khawatir nilainya nanti jeblok semua. Ada kekhawatiran itu, tapi ya nggak apa-apa nanti kita buktikan. Oke, kemudian persyaratan peserta UTBK, jadi sekali lagi punya akun,
kemudian boleh diikuti baik angkatan 2023 atau yang kelas 12, kemudian 2 tahun terakhir lulusan 2022, 2021, termasuk adik-adik yang paket C. Nah, itu sama, masih diizinkan ya. 25 tahun per Juli 2023. Kemudian persyaratan peserta ini pilihan prodi ini yang berbeda karena sekali lagi setiap peserta dari jurusan IPA IPS Bahasa diizinkan memilih prodi di PTN Merdeka Bertanggung Jawab, kira-kira seperti itu ya. Kemudian hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk masuk perguruan tinggi tahun 2003. Ya, kemudian adik-adik masih seperti biasa karena sekarang tidak ada campuran, tesnya sama, itu hanya kita minta membayar 200.000 ya, dan tesnya sama. Nah kemudian mohon maaf ini kita masih berjalan nego-nego dan lain sebagainya. Adik-adik yang mendaftar UTBK itu nanti pembayarannya bagaimana? Kalau kemarin kan host to host dengan 4 bank, kira-kira seperti itu. Nah, yang 2023 seperti apa? Insya Allah segera. Jadi mekanisme pembayaran akan diumumkan segera. Jadi sebelum proses pembayaran pendaftaran UTBK itu insya Allah sudah akan ada seperti apa. Oke. Kemudian materi UTBK-nya tadi sudah saya sampaikan, ada TPS, penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Nah, waktunya kurang lebih sama dengan kemarin, kalau kemarin 200 sekarang 195 menit, kira-kira gitu. Tapi nanti dibagi 2, TPS, kemudian yang 3 penalaran dan literasi ini satu kelompok. Nah sekarang saya kira Bapak Ibu sudah paham betul karena mencari-cari gitu ya. Sebetulnya yang namanya literasi itu seperti apa. Kalau tes potensi skolastik masih sama, ada 4 subtes ya, baik itu penalaran umum, kuantitatif, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, kalau yang literasi itu intinya Ibu Bapak yang saya hormati, baik itu literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris, ini kita membuat soal itu tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, ya, kemudian merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyesuaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, sehingga sekali lagi kira-kira gambarannya, entah itu literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun penalaran matematik, adik-adik itu kalau dia di depannya sudah ada soal tanpa membaca kok dia bisa menjawab, itu Bapak Ibu yang buat soal salah. Nah, itu yang paling mudah kira-kira begitu. Harusnya itu membaca, memahami benar dan sebagainya, baik itu literasinya maupun penalarannya. Kalau dari substansinya insya Allah sebetulnya itu mata pelajaran kelas 8, kelas 9 lah, kira-kira seperti itu. Tetapi ya itu tadi harus betul-betul memiliki literasi yang bagus, penalaran yang bagus. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau memberi contoh ke putra-putrinya itu coba dicek dulu soal yang dibuat itu sudah benar atau belum. Jangan-jangan memang nggak benar. Gitu. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau sekali lagi tahapan pendaftaran UTBK, SNBT itu sama seperti sebelumnya, hanya yang belum kita peroleh data yang benar sampai sekarang ini, lembaga dan mekanisme membayarnya seperti apa. Itu akan kita umumkan sesegera mungkin. Ya, jadi kira-kira itu dan intinya nanti begitu adik-adik itu sudah mendaftar, dia akan tahu kapan harinya, tanggalnya dan sesinya
yang harus diikuti pada UTBK. Ya, sampai di situ, karena sekali lagi semua termasuk sampai ke mendaftar ke perguruan tinggi itu rangkaiannya satu kesatuan. Kami mohon maaf belum ideal. Kalau idealnya kan mestinya ya nilai itu diberikan dulu, setelah tahu nilainya baru mendaftar perguruan tinggi. Nah, itu ideal, tetapi banyak perguruan tinggi yang tidak setuju karena sistem akreditasi kita masih belum benar. Jadi nanti kalau itu kita berlakukan, banyak perguruan tinggi yang favorit itu akreditasinya jadi jeblok. Karena rasio pendaftar dan diterima itu kecil. Nah, karena sudah pasti adik-adik sudah tahu diri, kalau nilai saya sekian itu nggak beranilah masuk ke UGM, ITB, UI, kira-kira gitu. Ya. Jadi kira-kira begitu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira ini di mana lokasi UTBK sudah saya katakan sama dengan 2022, ada 74 pusat UTBK PTN, hanya nanti ada tambahan sub UTBK kemungkinan untuk teman-teman Poltek yang memiliki fasilitasi tertentu dan jaraknya mungkin terlalu jauh dengan pusat UTBK yang ada 74 itu. Oke. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa dilaksanakan 2 gelombang, per gelombang 7 hari, setiap hari 2 sesi, jadi ada 28 tes. Nah, jadi kami mohon maaf juga, ini sering terjadi, kita terpaksa hari Minggu itu tes, ya kan? Kemudian ada yang protes, loh ini saya harusnya hari Minggu ke gereja gitu. Ya milih jangan yang Minggu kira-kira gitu ya. Jadi itu tolong sekali lagi kita kalau harus mindah-mindahkan ini dan sebagainya itu kadang-kadang dipakai untuk modus orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar tujuannya itu satu ruangan dan sebagainya dengan kelompoknya dan sebagainya. Oke, kemudian waktu pelaksanaan, jadi tidak ada campuran sehingga setiap hari ada sesi pagi, sesi siang. Jadi sesi pagi ada TPS, ada literasi dan penalaran, di siangnya juga sama. Jadi sehingga adik-adik ini tinggal memilih di mana, apakah mengambil sesi pagi atau sesi siang, kira-kira seperti itu. Oke, ini yang penting-penting, kemudian yang ketentuan SNBT tadi sudah saya sampaikan, yang penting ini 2 tahun terakhir boleh mendaftar, kemudian sekali lagi harus memiliki nilai UTBK, yang memilih prodi seni dan olahraga harus unggah portofolio, kemudian pilihan program studi itu boleh bebas, tidak seperti di SNBP harus salah satu di daerah perguruan tinggi yang sama dengan SLTA-nya, jadi boleh dimanapun. Oke, kemudian jadwalnya kira-kira ini, jadi intinya tanggal 20 Juni itu sudah pengumuman. Tadi pelaksanaan ujian gelombang 1, gelombang 2 itu dimulai 8 Mei sampai 28 Mei, jadi Mei selesai. Kemudian Juni tanggal 20 sudah pengumuman, setelah itu mandiri masing-masing perguruan tinggi bergerak, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini nanti Mbak Wati, Bu Wati bisa menambahkan. Bedanya KIP kuliah 2022 dan sebelumnya dengan 2023 seperti apa? Ini tolong betul-betul diperhatikan teman-teman sekolah ya. Yang tahun 2023 itu bahwa KIP kuliah untuk pendaftaran itu dikhususkan hanya bebas biaya atau gratis untuk mendaftar SNBT saja. Tidak ada kaitannya nanti dia akan dapat beasiswa KIP kuliah, tidak ada. Ya, tolong jangan menjanjikan ke adik-adik kalau sudah mendaftar KIP kuliah itu nanti udah kamu pasti kuliah akan dibiayai oleh negara, dapat beasiswa. Tidak.
Nah, jadi tolong sekali lagi kalau susah-susah melamar ini ya, tapi kan paling tidak kalau sudah punya KIP kuliah itu ada kemungkinan nanti melamar beasiswa mungkin bisa. Kalau ya hanya 200.000 ngapain susah-susah, saya lebih baik nggak usah daftar KIP kuliah, bayar saja 200.000. Tapi itu ada risiko, berarti dia tidak memiliki pendaftaran KIP kuliah yang nantinya kemungkinan itu tidak bisa mengusulkan beasiswa KIP kuliah. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, saya kira di lamannya juga KIP kuliah.kemdikbud.go.id itu silahkan dibaca seteliti-telitinya. Oke, kemudian sekretariat itu masih di gedung D lantai 2, komplek Kemendikbudristek, pintu 1, kemudian kita ada email, telepon, call center, helpdesk, itu silahkan Ibu Bapak sekalian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi intinya sabar gitu, sabar dalam artian kita kan sudah punya SOP, jadi taruhlah minimal itu kalau kita bicara helpdesk ya berapa lama akan direspon, paling lambat kapan dan sebagainya, itu kita sudah memiliki SOP sehingga tidak harus sekarang, kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga punya media sosial resmi, jadi mohon maaf juga sekarang ini sudah banyak sekali medsos-medsos tujuannya agar pengikutnya banyak, pakai nama-nama yang mirip-mirip dengan SNPMB, BPPP, tapi sebetulnya informasinya tidak resmi dari kita. Sehingga kita punya alamat resmi, silahkan kalau mencari informasi-informasi yang benar ambil medsos ini, jadi jangan yang lain. Baik, saya kira demikian Pak Setio, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian. Dan semoga mencerahkan ya, dan Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira seperti itu. Ada satu yang belum saya sampaikan, tapi diskusinya pasti akan panjang, tapi intinya begini, kaitannya SNBP. SNBP itu selain ada Permen Dikbud 48, tapi juga ada keputusan Menteri tahun 34 45 atau berapa, keputusan Menteri yang mengatur mata pelajaran pendukung untuk seleksi SNBP. Nah, di sana ada taruhlah kalau kurikulum Merdeka Belajar itu mata pelajaran apa yang mendukung masuk program studi apa, kemudian kalau IPA apa, IPS apa, yang itu sekali lagi mungkin masih perlu penyempurnaan dan itu akan dirumuskan oleh para rektor, karena terutama politeknik SMK itu nggak ada pendukungnya apa dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita akan update terus menerus ya, karena kita juga harus berjalan, sosialisasi tetap kita mulai 1 Desember. Dan kita akan ada penyempurnaan sambil jalan. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.